Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Sorry, untuk beberapa hari ini Mimin agak sibuk, jadi belum bisa rutin secara jadwal dalam mengupload video. Insya Allah dimulai hari ini Mimin akan kembali rutin upload. Dan sekarang untuk sekedar menemani waktu luang kalian sambil menunggu film terbaru lagi, gue di sini akan mencoba menceritakan sebuah film horor misteri terbaru yang berjudul Tin and Tina. Film ini baru rilis di Netflix ya. Yuk guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Di sebuah acara pernikahan yang dilakukan di gereja, pernikahan antara Adolfo dengan sang kekasih yaitu Lola. Selama upacara pernikahan, acara berlangsung secara hikmat. Hari itu adalah hari yang sangat berbahagia bagi mereka berdua. Sorak-sorai dan riuh tepuk tangan menyambut kedua mempelai yang baru keluar dari dalam gereja. Namun seketika suasana menjadi hening ketika ada darah yang keluar dan menembus gaun pengantin Lola. Setelah melalui pemeriksaan, dokter mengatakan kepada Lola, ada beberapa komplikasi yang cukup parah di dalam tubuh Lola, yang berdampak Lola tidak akan bisa mempunyai keturunan. Hari dan momen bahagia sekaligus menjadi berita terburuk bagi pernikahan mereka berdua. Siapapun kita, mungkin ini akan menjadi cobaan terberat bagi pasangan yang baru saja menikah. Tak bisa dipungkiri, Lola sangat terpukul dengan kondisi keadaannya saat ini. Tak hanya itu, ternyata Lola mengalami cedera saat dia masih kecil, yang mengakibatkan Lola tidak mempunyai kaki sebelah kanan. Dan untuk bisa berjalan, Lola mengandalkan menggunakan kaki palsu. Seiring perjalanan usia pernikahan mereka, Adolfo sebagai suami yang saat ini bekerja sebagai seorang pilot. Dia sangat mengidamkan mempunyai anak. Bahkan dia juga sempat berbicara kepada Lola agar mengadopsi anak saja. Jika memang Lola divonis sudah tidak akan bisa hamil lagi. Awalnya Lola tidak mau mengadopsi anak karena belum saatnya mereka mengadopsi anak di usia pernikahan yang baru saja sebentar. Tapi akhirnya Lola berubah pikiran dan di keesokan hari mereka berdua pun mendatangi sebuah biara. Di biara itu banyak anak-anak ataupun bayi yang baru terlahir. Seperti sebuah tempat penampungan bagi anak-anak. Dari berbagai background orang tuanya, semua ada di sana. Bertemulah mereka dengan pimpinan dari biara. Kepala biara sedikit menceritakan kondisi biara pada saat ini. Jujur saja biara ini masih mengadopsi gaya hidup dan doktrin kuno. Apa-apa saja yang dilakukan orang terdahulu masih dipraktekkan kepada biarawati, bahkan kepada anak-anak yang mereka asuh. Dalam perjalanan sambil berbincang-bincang, Lola mendengar ada suara piano di dalam sebuah ruangan biara. Suara piano itu menarik perhatian Lola hingga dia pun memasuki ruangan tersebut. Kepala biara berkata kalau itu adalah Tin dan Tina. Mereka berdua adalah anak yang istimewa di biara. Lola sangat tertarik dengan permainan piano dari mereka. Kepala biara pun memperkenalkan Tin dan Tina kepada Lola. Entah kenapa Tin dan Tina langsung dekat saat mereka pertama kali bertemu. Mereka langsung menghampiri ketika ada suara petir menggelegar. Tujuan Adolfo dan Lola sebenarnya hanya ingin mencari anak yang masih bayi di sana. Namun saat itu tiba-tiba Tin dan Tina meminta kepada Lola untuk jangan pergi meninggalkan mereka. Dan yang membuat Lola tidak bisa meninggalkan mereka, ketika Lola akan pergi, Tin dan Tina membuat pernyataan yang membuat hati dan perasaan Lola terenyuh. Mereka berkata seolah-olah di dunia ini tidak ada lagi yang pernah peduli terhadap mereka berdua. Sempat membuat langkah Lola terhenti, namun Adolfo mengingatkan lagi kalau tujuan datang ke sini mencari anak yang masih bayi, bukan Tin dan Tina, anak yang sudah besar. Tapi melihat Tin dan Tina, Lola menjadi kasihan dan merubah rencananya yang akan mengadopsi mereka berdua. Tin dan Tina adalah anak yang aktif dan juga lucu. Sesampainya di rumah, Kiko, anjing peliharaannya, terus saja menggonggong ketika anjing itu melihat mereka berdua. Seperti sebuah firasat buruk akan terjadi di saat insting hewan mulai bereaksi. Tapi Lola dan Adolfo tidak menghiraukannya. Tin dan Tina sangat senang sudah resmi diadopsi oleh Lola dan Adolfo. Begitu juga Lola yang kini terlihat bisa tersenyum bahagia. Dalam kehidupan keseharian mereka jelas sangat berbeda jauh. Lola dan Adolfo sebenarnya bukanlah seorang yang taat dalam beragama,
Terutama Lola, dia yang bahkan tidak percaya akan adanya Tuhan. Berbanding terbalik dengan Tin dan Tina, mereka yang dibesarkan di biara, tentu saja segala sesuatunya harus sesuai dengan tuntunan Katolik. Dimulai berdoa sebelum makan, yang dimana itu adalah sesuatu hal yang tak pernah Lola lakukan sebelumnya. Bahkan mainan Tin dan Tina tak lepas dari simbol agama dan Alkitab. Tin dan Tina sudah terdoktrin sangat kuat oleh ajaran Katolik, seperti sebuah dilema. Di satu sisi, Lola tidak mempercayai keberadaan Tuhan, namun dia kini mengadopsi kedua anak yang sangat religius. Setiap tindak tanduk mereka akan menjadi dakwah untuk Lola. Mereka juga hafal ayat-ayat dalam Alkitab. Pernah suatu ketika saat mereka sedang sarapan, kebetulan saat itu Adolfo sudah pergi berangkat bekerja. Tinggal mereka bertiga yang ada di rumah. Tin dan Tina terheran kenapa Lola makan tidak membaca doa. Lalu Lola pun berterus terang kalau dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Tina mencoba memberitahu kepada Lola kalau Tuhan itu ada. Tina bercerita kalau mereka berdua mempunyai cara tersendiri untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Lalu di sini Tina pun memberitahukan caranya untuk mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Sebelum melakukannya, Tina berkata kepada Lola, apapun yang terjadi, Lola harus berjanji tidak akan pergi dari tempat duduknya. Mereka berdua terlihat senang ketika ingin menunjukkan itu kepada Lola. Lalu tiba-tiba Tina menutup kepala Tin dengan sebuah bungkusan, hingga Tin hampir tak bisa bernapas lagi. Di saat kondisi Tin yang hampir sekarat, dia menunjukkan arah tangannya, memberitahu kepada Lola di mana Tuhan itu kini berada. Doktrin dari biara yang mengajarkan kepada mereka kalau doa seseorang akan mudah terkabul ketika orang tersebut dalam keadaan tersakiti atau tidak berdaya. Dan ajaran tersebut mereka telan bulat-bulat secara harfiah, tanpa tahu maksud dari tafsir isi Alkitab itu sendiri. Doktrin agama yang selalu diajarkan kepada mereka berdua membuat mereka tak pernah bisa lepas dari ajaran Katolik. Bahkan dalam hal bermain saja, mereka menggunakan ayat Alkitab yang membahas tentang anak Tuhan yang melawan Raja Ular. Namun tiba-tiba, Tin dan Tina sengaja membekam kepala Lola dengan sarung, bermaksud agar Lola bisa melihat Tuhan dan percaya akan keberadaan Tuhan. Lola yang sangat bersekarat, tapi untunglah Adolfo datang. Adolfo tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan kepada Lola. Adolfo marah dan berencana akan mengembalikan mereka ke biara lagi. Tapi di sini Lola masih bisa mencegah dan berkata kalau mereka masih anak kecil yang butuh pengertian dan belum terbiasa hidup di luar biara. Dari insiden tersebut, Tin dan Tina meminta maaf jika apa yang mereka lakukan sudah keterlaluan. Cookie yang pada malam itu sedang berada di dalam kamar bersama Lola. Dia kembali menggonggong ketika mereka berdua masuk ke dalam kamar. Anehnya Cookie tak bisa dikendalikan dan malah menggigit Lola. Ternyata Cookie ketakutan saat mereka mendekatinya. Dan pada malam hari, di saat Lola dan Adolfo tertidur lelap, diam-diam Tin dan Tina mengambil obat tidur. Lalu dia taburkan ke dalam makanan untuk Cookie. Setelah beberapa saat, akhirnya anjing itu pun pingsan. Mereka berdua menarik Cookie masuk ke dalam rumah. Hal yang tak diduga, ternyata mereka berdua malah yang akan membelah Cookie. Tanpa rasa kasihan, mereka dengan polosnya membedah isi perut si Cookie. Setelah jeroan Cookie berhasil dikeluarkan, Tina dengan penuh keyakinan membaptis jeroan dari si Cookie dan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan agar isi hati Cookie dibersihkan dari kejahatan. Lalu memasukkannya kembali ke dalam perut si Cookie. Dengan penuh rasa yakin kalau Cookie akan bisa hidup kembali, Tin dan Tina merasa Lola akan senang karena mereka sudah membersihkan jiwa Cookie dari kejahatan. Ini sih agak gila ya guys, saking polos tidak tahu mana yang benar dan mana yang seharusnya tidak mereka lakukan. Karena melihat Cookie menggigit tangan Lola, Tin dan Tina beranggapan kalau jiwa Cookie tidak bersih sampai-sampai mereka berdua harus membersihkan jiwa Cookie dengan cara dibelah lalu dibaptis. Di pagi hari, betapa terkejutnya Lola dan Adolfo
melihat apa yang mereka sudah lakukan kepada Kuki. Tujuan Tin dan Tina baik, hanya ingin Kuki menjadi baik kepada Lola yang kini sudah mereka anggap sebagai ibu. Dan dengan polosnya mereka menanyakan kenapa Kuki sekarang tidak bangun kembali setelah Tina membaptisnya. Mereka baru tahu kalau Kuki tewas setelah diberitahu oleh Adolfo. Antara rasa ingin marah, tapi karena mereka yang polos tidak tahu apa-apa, Adolfo hanya bisa menghela napas panjang sambil mencoba bersabar menahan diri. Mulai ada rasa khawatir Lola terhadap keberadaan Tin dan Tina. Dia takut kalau Lola berbuat dosa atau salah, mereka akan memperlakukannya seperti Kuki. Adolfo mencoba menenangkan Lola kalau mereka hanya anak-anak yang perlu banyak diberi pengertian. Adolfo berkata mereka sekarang hanya butuh sesosok ibu yang bisa mengajarkan mana yang salah dan mana yang tidak boleh mereka lakukan. Tin dan Tina benar-benar menjalankan apa yang tertulis dalam ayat Alkitab. Mereka membaca tanpa tahu konteks dan tafsir dari ayat yang mereka baca. Mereka menelan bulat-bulat ayat tersebut lalu dipraktekkan secara harfiah apa yang tertulis di Alkitab. Sampai-sampai Lola mulai muak dengan mereka yang mengikuti apa yang tertulis di sana. Lola memberi penjelasan walaupun Alkitab adalah firman Tuhan, tapi mereka juga harus belajar cara menafsirkan ayat dan tidak bisa menafsirkan secara harfiah. Seiring berjalannya waktu, akhirnya tepat di momen pergantian tahun. Tak diduga, tiba-tiba Lola terjatuh pingsan. Dan saat diperiksa, ternyata Lola dinyatakan sedang positif hamil. Mereka semuanya pun menyambut bahagia mendengar kabar tersebut. Tin dan Tina berkata kalau kehamilan Lola itu adalah sebuah keajaiban. Dan itu juga adalah jawaban dari doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Agar Lola bisa hamil walaupun secara medis Lola tidak akan bisa hamil. Permasalahan terjadi kembali ketika di acara sekolahan sedang diadakan upacara peringatan Yesus. Semua siswa mengikuti upacara tersebut. Pedro, salah satu siswa, malah sengaja menistakan Yesus dan mengolok-oloknya di depan Tin dan Tina. Kesalahan Pedro pun langsung dibayar tunai di hari itu juga. Dia kembali, namun dengan kondisinya yang sudah sekarat. Dari insiden tersebut, di keesokan harinya, Lola mendapati telepon dari ibunya Pedro terkait kini Pedro yang sedang koma dan harus dirawat secara intensif. Insiden yang terjadi kepada Pedro, banyak saksi yang melihat itu karena ulah dari Tin dan Tina. Lola belum yakin sepenuhnya apakah kejadian kepada Pedro benar-benar dilakukan oleh Tin dan Tina. Di saat mereka sedang tertidur, Lola diam-diam mengambil Alkitab yang ada di kamar Tina. Dia pun baru percaya kalau memang benar Tina dan Tinalah yang melakukannya. Lagi-lagi mereka berdua melakukannya atas apa yang tertulis di Alkitab. Lola benar-benar marah dan mengambil Alkitabnya. Lola akan mengembalikan Alkitab itu di saat Tin dan Tina sudah beranjak dewasa. Dan sekarang Alkitab itu Lola simpan di dalam sebuah box yang terkunci. Sebelum waktunya tiba, dengan alasan apapun Lola tidak akan pernah memberikannya. Apa yang Lola lakukan kepada Tin dan Tina, Lola seperti terkena hukuman. Tiba-tiba rambutnya yang malah menjadi rontok dan dia harus memotong rambutnya menjadi pendek. Tapi apapun itu tidak membuat Lola berubah pikiran. Dia tetap tidak akan memberikan Alkitab sampai waktunya tiba. Singkat cerita, akhirnya Lola pun melahirkan anak bayi yang dikandungnya. Walaupun Lola masih ada rasa takut kepada Tin dan Tina, tapi Adolfo mencoba meyakinkan kalau mereka berdua akan baik-baik saja kepada anak mereka. Kini Adolfo lebih mengerti dan mencoba memahami mereka. Tina mengatakan kapan anak ini akan dibaptis. Di saat itu juga Lola langsung menolak. Lola akan membiarkan anaknya memilih agamanya sendiri setelah dia dewasa nanti. Hari demi hari berlalu. Ternyata walaupun Lola menolak untuk membaptis anaknya, Tin dan Tina tidak menyerah. Mereka merencanakan sebuah rencana. Di saat Lola sedang sibuk mengambil telur ayam di kandang dan Adolfo sedang sibuk menonton bola. Diam-diam Tin dan Tina mengambil anak bayi itu. Tanpa sepengetahuan mereka, Tina lalu membawa anak bayinya ke kolam renang.
Tin yang memegang bayinya, sementara Tina yang membacakan doa-doa pembaptisan. Pembaptisan pun dimulai. Tin benar-benar menenggelamkan anak bayi itu ke dalam kolam. Tapi untung saja dalam proses itu Lola keluar dan melihat mereka. Adolfo pun sangat marah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dia mengambil Alkitab yang dipegang oleh Tina lalu membakarnya. Di hari itu juga Adolfo dan Lola memutuskan untuk mengantarkan Tin dan Tina kembali ke biara karena apa yang sudah mereka lakukan sudah sangat keterlaluan. Tapi apapun itu tidak dibenarkan jika Adolfo membakar Alkitabnya. Di biara, di saat anak-anak akan menjelang tidur, seperti biasanya, kepala biara akan memberi dakwah menjelang tidur dengan mengutip ayat dari Alkitab. Apa yang mereka tabur itu juga yang mereka akan dapatkan. Di malam itu, keanehan mulai terjadi. Hujan deras dan diiringi petir menggelegar. Adolfo berniat akan memperbaiki antena TV yang berada di atap rumah. Tak lama TV itu sempat mendapatkan gambar kembali, namun listrik rumah yang malah berkedip, hingga listrik di rumah itu pun mati. Menunggu Adolfo yang memperbaiki antena, tapi tak kunjung kembali. Lola memutuskan keluar untuk melihat Adolfo. Betapa terkejutnya dia karena ternyata Adolfo sudah terbakar di atas rumah saat dia sedang memperbaiki antena. Dia terjatuh dari atas dan masih sempat masuk ke dalam rumah dengan kondisi tubuhnya yang masih menyala api. Api itu semakin membesar ketika Adolfo terjatuh di sofa. Lola dibuat histeris ketakutan dengan apa yang terjadi. Api itu dengan cepat membakar ke sebagian ruangan lain. Lola berusaha naik ke lantai atas untuk menyelamatkan anak bayinya, tapi anehnya bayi itu sudah tidak ada lagi di dalam kamar. Sempat membuat Lola putus asa, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun saat itu dia melihat ada bekas simbol salib di atas pintu kamar. Di saat itu juga dia teringat kepada perkataan Tin dan Tina. Jika doanya ingin cepat terkabul, maka orang tersebut harus dalam kondisi keadaan sekarat. Hati Lola mulai terbuka dan percaya, lalu dia pun mencoba melakukan seperti apa yang Tina lakukan jika dia ingin bertemu dengan Tuhan. Lola membekam seluruh wajahnya hingga hampir tak bisa bernapas lagi. Di ujung ketidakberdayaan, baru di sana Lola membacakan doa, meminta untuk mengembalikan anak bayinya. Tak lama, Lola kembali mencari anak bayinya, dan ternyata doa Lola benar-benar terkabul. Anak bayinya terdengar menangis dan masih berada di dalam keranjang bayi. Lola bersama anaknya pun selamat dari kobaran api yang membakar semua rumahnya. Kepala biarawati datang menemui Lola di rumah sakit. Apa yang terjadi kepada keluarganya itu murni atas kehendak yang maha kuasa. Tidak ada campur tangan Tin dan Tina dalam musibah kematian Adolfo. Di sini akhirnya Lola pun sadar terlalu sombong dan angkuh dirinya yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Di akhir film, Lola menerima Tin dan Tina sebagai anak Lola kembali. Sudah menjadi suratan takdir kalau Lola harus dipersatukan menjadi keluarga bersama Tin dan Tina. Lalu di sini film pun selesai.